Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja tapi kafatal linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Gus Baha. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan dari Gus Baha tentang makna Islam kafah yang sebenarnya, atau makna Islam rahmatan lil alamin yang sering disalahpahami oleh kebanyakan orang pada saat ini. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Gus Baha. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Jadi alhamdulillah kalau sakit bayar utang ini sama Habib Jinten. Karena beliau pernah rawuh di mbah saya di Fakhriyah. Terus dulu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah. Itu milik mbahnya Ki Hamid Pasuruan, juga masih mbah saya, Ki Abdullah bin Umar. Mbah saya namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat, wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jinten, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jinten. Jadi, ya Gus-Gus diluk semua. Tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik. Itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Itiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu, nggak itiba gitu loh. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jinten. Jangan bangga muridnya Habib Jinten, ndak alim-alim. Gitu Bebe. Ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya. Panggilannya apa? Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya Kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya ini juga jad beliau dari omnya Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibitat. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jinten bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jiddan, Alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi, Mufti Batawi. Ya, An Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering taklim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil, di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidihi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jinten, Alu Jinten disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ya, minal fakhriyah ilal fakhriyah. Nah ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Bebe. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus.
Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini, tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia lewat Yalamlam ya harus lewat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qarnan. Wali ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah. Orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi. Kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin dan kita tahu ketika ada orang Arabi bilang Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi laqad tahajjarta wasi'an. Rahmat Allah yang luas ini kamu persempit. Hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon itu kayak orang Jawa, kayak kamu itu mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah, cara Jawa, Parmin, Parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab al-Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama penjelasan dari Gus Baha tentang makna Islam kafah yang sebenarnya. Jadi Islam itu bukan hanya milik orang Arab, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.